Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Intan Camarini dengan NIM 1911031102, nomor absen 18, kelas 4B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Di video ini saya akan membahas tentang 3 pembahasan, yaitu yang pertama ada simetri yang meliputi pengertian, simetri lipat, simetri putar, dan beserta contohnya. Kemudian yang kedua ada refleksi atau pencerminan yang meliputi pengertian, sifat-sifat, dan contohnya. Kemudian yang ketiga ada pengubinan dengan meliputi pengertian, pengubinan segi banyak, dan contohnya. Kita langsung ke materi pertama, yaitu ada simetri. Nah, simetri artinya seimbang baik antara bentuk, ukuran, dan sebagainya. Suatu bangun dikatakan simetri apabila bangun tersebut mampu saling menutupi ketika dilipat maupun diputar. Nah, penentuan simetri ini dapat dilakukan dengan cara dilipat atau diputar. Sehingga simetri memiliki 2 jenis, yaitu yang pertama ada simetri lipat dan yang kedua adalah simetri putar. Jenis simetri yang pertama yaitu ada simetri lipat. Nah, simetri lipat ini adalah jumlah lipatan yang dapat kita bentuk pada suatu bidang datar menjadi 2 bagian, di mana kedua bagian tersebut memiliki sisi dan sudut yang sama besar. Kemudian yang kedua yaitu ada simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bidang datar, di mana hasil putarannya membentuk pola yang sama sebelum diputar, namun tidak kembali ke posisi awal. Perlu ditambahkan catatan seperti di samping, yaitu terdapat istilah sumbu simetri dalam simetri lipat dan simetri putar. Sumbu simetri ini adalah garis yang dapat membagi sebuah bangun datar menjadi 2 dan saling kongruen. Lalu, bagaimana simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar? Simak baik-baik videonya ya. Pembahasan selanjutnya yaitu ada simetri lipat pada bangun datar. Nah, dilihat pada gambar, terdapat bangun datar yang memiliki atau terdapat garis putus-putus. Nah, garis putus-putus di dalam bangun datar ini disebut dengan sumbu simetri. Seperti yang dijelaskan tadi, sumbu simetri yaitu suatu garis yang dapat membagi bangun datar menjadi 2 bagian. Nah, namun tidak semua bangun datar memiliki garis sumbu simetri, karena ada beberapa bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri sama sekali. Nah, jika dilihat dari gambar di samping, bangun datar yang memiliki simetri lipat yaitu antara lain segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Nah, segitiga sama kaki memiliki 1 simetri lipat, segitiga sama sisi memiliki 3 simetri lipat, sedangkan segitiga sembarang tidak memiliki simetri lipat sama sekali karena sudut dari ketiga sudut segitiga tersebut memiliki ukuran yang tidak sama besar. Kemudian selanjutnya yaitu segitiga siku-siku sama kaki memiliki 1 simetri lipat, persegi panjang 2 simetri lipat. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada persegi memiliki 4 simetri lipat, trapesium sama kaki 1 simetri lipat, layang-layang 1 simetri lipat, dan belah ketupat memiliki 2 simetri lipat. Selanjutnya yaitu ada simetri putar pada bangun datar. Nah, contohnya yaitu dapat kita lihat pada gambar di atas
tersebut terdapat bangun datar segitiga sama sisi, dan jika bangun datar segitiga tersebut diputar sebanyak 1 dari 3 putaran yang berlawanan arah jarum jam, maka bentuk dari bangun datar segitiga sama sisi akan tetap sama seperti semula. Namun yang membedakan adalah pada sisi segitiga kondisi awal, yaitu segitiga ABC, akan berubah menjadi segitiga CAB. Kemudian jika kita putar kembali bangun datar segitiga sama sisi tersebut sebanyak 2/3 putaran, maka bayangannya masih tetap sama dengan sudut dan sisi yang sama besar, namun posisinya akan berubah. Seperti yang terlihat pada gambar, kondisi awal segitiga sama sisi yaitu segitiga ABC, kemudian jika diputar 2/3 putaran berubah menjadi segitiga BCA. Yaitu ada tabel simetri bangun datar yang meliputi nama bangun datar, simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri pada bangun datar. Nah, seperti yang terlihat pada tabel, contohnya yaitu ada persegi dengan memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar, dan 4 sumbu simetri. Kemudian contoh lain yaitu ada lingkaran yang memiliki simetri lipat, simetri putar, dan sumbu simetri yang tidak terhingga. Karena lingkaran jika dilipat maupun diputar akan menghasilkan banyak simetri lipat maupun simetri putar, karena lingkaran tidak memiliki sudut dan kelilingnya sama besar. Kedua yaitu ada materi refleksi atau pencerminan. Nah, pencerminan atau biasa disebut dengan refleksi pada bangun datar merupakan sebuah transformasi atau perpindahan suatu titik pada bangun datar dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada sebuah cermin. Nah, jika dilihat pada gambar di atas, terlihat seorang laki-laki berjas yang berdiri di depan cermin. Kemudian pada cermin akan menimbulkan bayangan yang sama persis dengan orang tersebut. Nah, dilihat pada gambar di atas, kita dapat menyimpulkan sifat-sifat pencerminan atau refleksi pada bangun datar. Yang pertama yaitu objek dan bayangan akan selalu sama. Dan yang kedua, jarak setiap titik yang ada pada objek terhadap cermin sama persis dengan jarak setiap titik yang ada pada bayangan terhadap cermin. Dengan rumus S sama dengan S aksen. Kemudian yang ketiga, tinggi bayangan akan sama dengan tinggi bayangannya dengan rumus H sama dengan H aksen. Kemudian yang keempat, garis yang menghubungkan tiap titik pada objek dengan titik yang ada pada bayangan akan selalu tegak lurus terhadap cermin. Refleksi atau pencerminan yaitu sebagai berikut. Terdapat segitiga ABC dan cermin PQR. Sesuai dengan sifat pencerminan, kita dapat memperoleh hal-hal sebagai berikut dari gambar tersebut. Yang pertama yaitu segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Akibat dari pernyataan ini, luas segitiga ABC sama dengan luas segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian yang kedua, sisi CP sama dengan sisi C aksen P.
sisi AQ sama dengan A aksen Q, dan sisi BR sama dengan sisi B aksen R. Atau dengan kata lain, jarak titik sudut segitiga ABC ke cermin sama dengan jarak titik sudut A aksen, B aksen, C aksen ke cermin. Poin yang ketiga yaitu tinggi segitiga ABC sama dengan tinggi segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian yang keempat, ruas garis A aksen, B aksen, dan C aksen semuanya tegak lurus dengan cermin, yaitu garis BR. Untuk materi yang ketiga, kita akan membahas tentang pengubinan. Pengubinan merupakan penyusunan daerah-daerah segi banyak yang sisi-sisinya berhimpit sehingga menutup bidang secara sempurna. Dengan kata lain, tidak ada bagian yang tidak tertutup. Nah, gambar-gambar berikut ini akan menunjukkan pengubinan dengan segitiga siku-siku dan pengubinan dengan segitiga sama kaki. Dalam materi pengubinan, kita dapat mengetahui pengubinan dengan segi banyak. Nah, bangun segi banyak beraturan adalah bangun yang memiliki semua sisi sama panjang dan sudut yang sama besar yang biasa disebut dengan poligon. Inilah contoh bangun datar segi banyak beraturan antara lain yaitu ada segi 4 atau persegi, segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, dan segi 6 beraturan. Nah, berikut contoh pengubinan menggunakan bangun datar segi 4 atau persegi, segitiga sama kaki, dan bangun segi 6 beraturan sebagai berikut. Nah, dilihat pada bangun berwarna merah, yaitu contoh pengubinan bangun segi 4 atau persegi. Kemudian bangun warna kuning, contoh segitiga sama kaki, dan bangun warna biru, contoh pengubinan segi 6 beraturan. Dan pembahasan materi mengenai simetri, refleksi atau pencerminan, dan pengubinan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.